Puerto Paraiso. Mereka akan menuju ke arah bagian atas, berarti ke arah La Cobreria. Nah, itu kan ke arah kiri dikit, El Pozo kali ini. El Pozo, berarti kita penasaran kira-kira dengan squad pack yang bermuda juga untuk menuju ke bagian El Pozo. Siapa yang akan mengisi di El Pozo-nya, karena ditinggalkan oleh tim Alter Ego. Monte pun sama, ditinggalkan oleh tim Genesis Dogma. Monte bisa boom sih kalau mau sih, karena boom berapa kali turun di sana, tapi boom tidak memilih hal tersebut. Dia, oh iya itu kan boom yang lama ya tentunya ya. Boom sekarang bermain di sekitaran LL, mereka turun di sana, kemudian Geek ya biasa akan ke Puerto. Evos main gak Evos? Evos main kan? Evos main. Game ini Evos main. Tapi Evos aman, Kak. Dia Aman hashtag yang kelima. Oh iya, Masih aman dia. 52 ya. Yang di bawah-bawah ini nih. Oh GD, justru GD, GPBR, NFT udah mereka kejar juga. Ini bahaya banget nih buat tim-tim tersebut untuk bisa mendapatkan poin tinggi lah di 2 game terakhir ini. Tapi GPBR untuk ke Cumacera dan sempat rame tuh di sebelum mulainya IMPL Fall kali ini, HFX sama GPBR kan berebut di sekitaran Cumacera. Betul. Kali ini GPBR yang menguasai secara penuh dan boom lihat, wow. Penguasaan mereka menurut gue cukup unik di mana Los Higos satu, entry kanan ada, entry kiri ada, dan zonanya kanan atas ini PR bagi Boom, tapi kalau gue lihat Boom harusnya mereka bisa muter ke kanan jauh, tailing Geek ke sana, tapi yang paling enak harusnya di sini adalah DU main ya berarti ya? DU main. DU ke Cruz Deval harusnya bisa untuk bermain cukup enak, pun juga player-player yang main sekitar Hacienda dan Graveyard. Tapi kalau misalkan kita mention dari bagian selatan, dari Geek juga seharusnya bisa aman. Dia kan ngambil Puerto, sedangkan Impalanya kosong, Evos ngambil ke Ruins. Jadi untuk bagian posisinya untuk Geek itu clear banget, bisa mereka telusuri. Dan dari Boom memang untuk di Valdemar sendiri mereka sering mengambil bagian Valdemarnya, tapi untuk split seperti ke bagian Los Higos ya sampai ke bagian jembatan sebelah kanan itu jarang banget dilakukan oleh tim Boom. Itu yang gue katakan tadi, mereka bisa untuk melakukan tailing ke arah bagian kanan ya, tapi kali ini Dewa United, Kryzen bermain. Yang diganti kita belum tahu nanti ya, mungkin Bots tidak bermain kali ini, tapi Cannot juga bermain, tapi Keymind yang udah mendapatkan rumah panjang, rumah roti di sana sudah mulai bergerak dari Keymind sendiri. Cannot punya UMP, Uzi udah dapatkan oleh seorang Keymind, Vest level 2 juga, ada boosting, ada M4 juga, hati-hati, terutama Kryzen menurut gua, karena Kryzen masih di bagian open field. Skarl apa M4 itu? Skarl ternyata, M4, Joker di sini didapatkan, apakah bisa mendapatkan player dari DU Ucup di bagian sana, tembaki low angle sekali, bahkan knock down. Keymind emang satu player yang secara aim power ini gak main-main, bahkan BNW datang DU. This is not a good situation. Kryzen ter-take down. Ini membuat DU benar-benar dalam malapetaka besar. Keymind memang ter-take down, tapi Cannot harus menghadapi 3 player dari tim BNW. Ya sebetulnya karena keunggulan udah dibuka terlebih dahulu oleh tim BNW dari seorang Keymind, dan lihat dari seorang Nyongs dan juga seorang Barrier Flux, bahkan 3 player mengepung posisi dari seorang Cannot. Cannot benar-benar nggak bisa kemana-mana. Cannot go away, tapi anaknya counter diberikan, 2 knockdown didapatkan bahkan dengan Vimon. Pick up jadi seorang Nyongs di depan Kinon dengan Pre-Fire-nya, dengan M4-nya akan hilang sebentar, dan ini nampaknya dari Nyongs juga nampaknya cukup ragu-ragu untuk nge-push kembali ke bagian lantai 2 dari pertahanan tim Dewa United. Ini bahaya banget BNW, harus melakukan revive memang, tapi Cannot langsung aktif ke arah bagian bawah. Dia mencari di mana akan letak pemain dari BNW lainnya. Harus tembakan ke arah bagian depan dan Cannot hampir menumbangkan yang berikutnya, namun ada revive yang coba dilakukan juga oleh BNW. Dari DU harus cepat melakukan backup kali ini, karena kalau tidak berbahaya sekali. Ada sebuah Prefire tapi knockdown dan Cannot yang ter-take down membuat DU kehilangan momentumnya dan dibalaskan begitu pedas oleh BNW. Wow, DU di game yang kelima mereka udah nggak bermain, tapi tinggal sekarang kita bisa melihat dari live statusnya dari Dewa United. Wah. Tinggal menyisakan 1 player aktifnya aja, itu dari seorang Nox yang memang dari bagian high ground sulit untuk memberikan backup dari 3 kawannya. Ini DU bahaya loh, dia 141 poin kan. Iya, Ke bawah beda 2 poin. Ke GPBR beda 4, BTR, HFX sampai RRQ butuh 1 game bagus doang buat kejar DU. DU belum aman sama sekali. Dan kita akan lihat bagaimana nanti Nox untuk menyelamatkan hari. Tapi kita kembali lagi memberitahukan eksklusif merchandise yang teman-teman bisa dapatkan. Datang dan dapatkan hadiahnya sampai 24 Juli atau hari ini di tempat yang udah teman-teman tahu semua untuk datangi. Sekarang terakhir di Senayan Park ya. Yes. Tapi ya mungkin udah agak larut ya teman-teman semuanya. Jadi dapatkan aja yang di in-game yang pasti-pasti aja dari Blackpink, custom, nonton konser, dan juga bisa cheer up ke teman-teman atau member dari Blackpink, teman-teman banget. Itu kayak friend banget ya sama Blackpink, kayak friend gitu ya. Dari member Blackpink ada Lisa, Jennie, Jisoo, sama Rose. Betul. Betul, dan juga kita bisa melihat juga dari tim GPX
udah ada pergantian pemain juga. Dari Mateo digantikan posisinya oleh Hans Foro yang bermain kembali kali ini di Miramar untuk membela ataupun memperkuat lagi line up dari tim GPX. Tapi mereka berarti fleksibel ya, karena tadi kan Bosku sama Hans For You Ya. yang bergantian. Sekarang Matoy yang digantikan oleh Hans For You. Ini berarti kembali lagi gak sih Win nunjukin kepada kita role itu ada, tapi Ada. fleksibilitas tuh lebih penting gitu. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita misalnya hanya unggul di satu role aja, kita jadi stagnan ya kan? Betul. Nggak berkembang untuk kemampuan kita jadinya ya kan? Terpakunya Itu. tuh sama satu hal aja, nggak bisa berkembang jadinya. Itu dia, karena kita harus bisa benar-benar memainkan titik-titik yang kosong lah di tim kita itu sendiri. Dan berbicara pergantian, lagi-lagi berubah, Boboho keluar, Hexas bermain untuk tim Boom. Satu tim yang masih dengan poin tertinggi, bahkan harusnya sampai akhir hari nanti sulit untuk terkejar. Masih bermain bahkan sampai game terakhir nanti gak main dia. Tapi setidaknya game terakhir ini, game keempat, mereka pasti akan coba maksimalkan poin yang mereka bisa dapat. Sementara DU, Noox, the last man standing, mendengar tentunya ada pergerakan dari Aura yang cepat sekali. Ini yang kita katakan, under 7 minutes Aura bahkan sudah berhasil melakukan seluruh loot yang ada di San Martin. Setuju banget. Padahal kalau misalkan kita berbicara San Martin itu kan masih masuk ke dalam center dari Miramar itu sendiri ya kan? Betul. Untuk zona pertama masih bisa lah untuk TPS masuk juga. Tapi untuk Aura mereka langsung sigap menit yang ketujuh. Bahkan sebelum menit yang ketujuh mereka udah bergerak dipimpin oleh seorang Rosesi juga. Menjadi barikade terdepan untuk Aura mengambil kebagian checkpoint demi checkpointnya mereka. Betul sekali, mereka langsung masuk ke arah bagian tengah-tengah karena memang itu yang mereka butuhkan. Dapat kompon ini juga dan lagi-lagi sih menurut gua bisa keluar di bawah menit ketujuh. Aura melakukan sebuah konsep ya building-building penting aja atau key building aja yang mereka loot. Kayak di bagian San Martin tentu gak bakal semuanya mereka loot. Apartemen-apartemen menurut gua gak akan maksimal di loot oleh Aura kalau kurang dari 7 menit. Mungkin rumah bata, rumah panjang ijo gudang, kemudian baliho, itu aja yang mereka loot dan ngebuat mereka cepat dan udah cukup fat lah untuk melanjutkan hari. Dan tadi kita lihat ada pergantian juga di mana Prie masuk dan Hades yang tidak bermain di game kali ini. Ya betul banget, digantikan posisinya oleh seorang Pri yang sedang memimpin juga jalur rotasi dari tim GPBR. Tapi di sisi lain juga kamera udah mulai berpindah lagi angle-nya dengan tim NFT yang mungkin akan terjadi pertemuan dengan tim Skylights Gaming. Karena Martin itu nampaknya akan coba tarik mundur sejenak untuk bisa menjauhi lagi pergerakan dari tim NFT. Ini Martin sepertinya sadar sih udah ada NFT karena pertama jalur pesawat lebih dekat ke arah bagian La Cobredia Ya. bagi NFT. Dan NFT juga sekarang udah mengedepankan rotasi cepat dan itu terbukti mereka ngambil rumah-rumah yang sangat high ground di bagian utara dari Miramar. Dan bahkan lihat Wow. Martin baru touch dan dia dengar suara bagi. Harusnya udah mulai sadar dong dari SG sendiri karena jalur rotasi mereka atau jalur drop zone mereka lebih jauh ketimbang yang dimiliki oleh NFT. Dan Martin cepat menyadari hal tersebut, dapat info menurut gua win-win sih condition. NFT dapat tempat, tapi Martin dapat informasi juga. Informasi. Jadi SG nggak bakal mainin bagian high ground ini terlalu aktif lah untuk zona-zona ke depannya. Jadi bisa aman lagi posisi dari SG untuk di menit-menit yang ke-8 karena masih zona yang pertama juga, masih circle yang pertama juga ada dari tim GPBR. Mereka akan coba semakin lebih fokus lagi untuk mereka berotasi, berarti udah mulai bergerak dari bagian Cumacera, udah mulai mengisi juga ke bagian area atasnya. Untuk saat ini bermain di bagian BB Circle, nggak akan coba langsung tusuk ke tengah, tapi bermain juga di bagian outer circle-nya untuk tim GPBR untuk saat ini. Dan boom, masih menjadi satu-satu tim yang juga menjaga di bagian area luar blue zone. Mereka percaya diri banget dengan gameplay mereka. Mereka bermain dengan sabar, bermain dengan cerdik juga. Karena lihat untuk tempo mereka dengan timing rotasi yang tepat. Mereka bisa rotasi dengan santai tanpa ada gangguan sama sekali. Itu dia, Boom akan ya bergerak juga di waktu yang bersamaan. Gimana ya, ini rotasi-rotasi nahan zona udah menjadi satu hal yang bagus banget bisa dimainkan oleh Boom. Dan bahasan Windy juga tadi on point banget untuk pergerakan-pergerakan beberapa tim lain juga. Miramar yang cukup pasif lah untuk sampai zona keempat awal Win. Fight mulai pecah karena entry pointnya masih cukup banyak. SG bisa main tadi udah tahu NFT di situ ya dia muter jauh aja udah sangat-sangat logis. Kemudian BNW justru ini terlalu lama menurut gua untuk bermain di sekitaran El Azhar. Harus cepat udah mulai bergerak lagi mengingat zona kayak gini udah gak mungkin ke El Azhar. Gua kalau Iya. jadi BNW Langsung. benar udah ngambil vehicle coba untuk masuk setidaknya ke atas mereka deh. Ke bukit-bukit atas mereka ini dia Bigetron yang tadi gua prediksi mendapatkan WWCD walaupun zona nggak mendukung ke arah mereka. Tapi mereka tailing dengan cukup baik menurut gua ke arah sekitar Hacienda. Dan ingat beberapa kali zona kayak gini bukan berarti akan terus ke arah bagian kanan. Bisa jadi bergerak lagi ke sekitaran Hacienda. Dan itu akan membuat tim kayak BTR mungkin diuntungkan. Dan Onyx kali ini bertemu dengan tim lain ini berarti di sekitaran Generales. Wah, jar-jar. Wow.
Oke, menarik. Jar-jar gertakan lah saya katakan. Mengamuk dia betul, karena dari Mark udah mau terbaca juga, bahkan ada counter juga diberikan di mana dari seorang Joe Brenky yang ternyata di take down juga posisinya oleh tim Mark Frenzy. Akan memfollow up lagi dengan tembakan di seorang Cleon, hati-hati target selanjutnya untuk seorang Frenzy itu seorang Cleon yang akan coba meloloskan dirinya dia. Ternyata Jarja dari bagian high ground berusaha untuk memberikan gertakan biar nanti dari Onyx Cleon bisa tarik mundur sedikit ke bagian belakang. Nah itu dia, karena memang ada beberapa movement lah ya yang coba dibangun oleh tim Morp sendiri ke arah Onyx dan Onyx terutama yang karena tadi satu playernya knockdown. Tapi ini dia Morp ganas banget sih. Dia tahu dia butuh poin. Ini 2 game terakhir untuk ngambil Livik untuk Morp itu sendiri. Dan oleh karenanya Frenzy dikirimkan ke arah bagian depan. Tapi juga nggak boleh terlalu barbar banget karena Jar-Jar diketahui ada di bagian atas. Cleon udah mulai bergerak dan Cleon meledak dengan vehicle yang dimilikinya. Ngebuat harusnya Morp akan mengawali hari di 2 zona ini dengan 2 eliminasi yang menurut gua cukup free karena nggak banyak fight yang besar lah dihadapi oleh Morp di game awal kali ini. Ya, betul. Dan mereka juga mendapatkan boostingan 2 poin untuk di early-nya. Pasti meningkatkan kembali kepercayaan diri untuk tim Morp. Untuk mereka bisa lebih konsisten lagi untuk di game yang keempat. Karena untuk game yang kelima juga mereka masih akan bermain. Pasti mereka masih bisa untuk bisa masuk ke dalam posisi top 12 untuk bermain di Livik-nya. Dan kini nampaknya Zwensi masih di bagian area perbukitan yang sama juga. Akan melihat pergerakan dari tim GPBR. Lihat Ken. Udah mulai touchdown, turun akan coba mengintai ke bagian atas. Ada Zwensi, hati-hati bisa memberikan happy birthday. Dan itu dia ada tembakan yang sangat dapat disangka. Tapi nampaknya lihat dari seorang Zwensi hampir bisa menumbangkan posisi seorang Ken. Tapi counter juga hampir menumbangkan dirinya sendiri. Bukan oleh seorang Zwensi, tapi malah Ken tergelincir jatuh dengan full damage-nya. Ini mengingatkan kita permainan GPBR adalah kepada player-player ini sebelum masuk victim. Yaitu ketika mereka masih di Takai. Memang pergerakan di sekitaran Minas Generalis ini mereka bisa mainkan secara maksimal. Dan mengingat zona terus menuju ke arah bagian kanan ya titik yang cukup sentral. Namun begitu setidaknya Kian gak jadi mati di sini. Ngebuat GPBR tahu harus bisa menumbangkan seorang Zwensi. Dan GPBR mau tes ilmu yang kedua nih. Akan maju satu orang, ada backup dilakukan 2 melawan 1. Tidak mudah tapi Zwensi masih bisa bertahan. Cari 2 player dari GPBR dan gagal. Zwensi tumbang kali ini GPBR menguasai titik tertinggi dari Minas Generalis. Betul, dan Onyx tinggal menyisakan 1 player aktif aja yaitu dari seorang Jar-Jar yang masih bisa survive, masih bisa bertahan. Berarti sejauh ini udah ada 2 tim yang udah mulai bonyok dari Onyx dan juga dari tim Dewa United. Dan kita bergeser lagi POV yang berbeda dari seorang Nux. Mengendap-ngendap, berusaha untuk mendapatkan lagi pick off angle-nya ke tim Bigetron. Tapi enggak hanya tim DO, di bagian sisi luar juga udah mulai kedatangan tamu dari tim-tim lainnya. Ini Deunux dia seminimal mungkin berusaha untuk meminimalisir suara yang dia perbuat. Karena lihat GPX, Rosemary dan juga Lynx akan coba langsung masuk aja memberikan gertakan ke tim Dewa United. Dan diambil. kayaknya diambil kendaraannya lagi. Jadi dari seorang Nux akan diperhambat lagi untuk hal pergerakan. Balik lagi tarik ulur nampaknya untuk tim GPX. Nux ganti dari panci ke DBS. Kedengeran dan lihat GPX langsung maju. Mencari di mana Nux berada, 3 orang maju, 1 orang knockdown. Tembakan dari Nux berikutnya, 1 orang lagi kah? Tidak bisa dan membuat Dewa United harus puas di peringkat 16 tanpa poin sama sekali. Dan ingat posisi mereka belum aman. Tapi BTR, ini gerakan yang menurut gua agak cukup berbahaya dari BTR. Mereka bermain di bagian luar atau outer dari compound. Genpos dapatkan 1, melakukan M terlebih dahulu. Tapi ada threat yang terjadi karena dari Fajar mendapatkan Zuxi di sana. Ada flank dilakukan oleh Bigetron. Mesiri mencoba untuk melakukan cross quarter combat dengan slow play dari Morp dimenangkan oleh Mesiri. Membuat dari Morp kali ini hanya menyisakan 2 player saja dari Bigetron Red Alliance. Ingin compound ini mereka coba untuk terus maju. Nandi dan Fajar menjadi the last 2 man standing dari Morp. Counter flank yang sangat amat sukses untuk seorang Messi. Berhasil bisa mem-pick off bagian barikade sayap kanan mereka. Tapi nampaknya di bagian area kejauhan dari bagian high ground. Lihat dari tim Void, join the Void. Tapi tappingnya dari seorang Luxi dengan mini 14-nya backup. Yang sangat amat on point juga datang dari tim Bigetron Red Alliance. Dan saat ini Messi akan coba regroup dengan ada bala bantuan. Dan ini backup yang sangat amat diperlukan untuk seorang Messi. Jujur ya, kalau gua boleh ngambil sebuah statistik, Luxi adalah satu player Bigetron yang menurut gua belum turun performanya sama sekali dari awal. Memang mungkin secara poin Bigetron nggak terlalu tinggi sejauh ini, mereka dari peringkat ke 10. Tapi permainan Bigetron banyak banget porsinya didapatkan dari seorang Luxi. Tapi Luxi kali ini sudah mulai merangsek masuk karena pertahanan dari Morp. Nandi bahkan di bagian depan sana coach dari Morp terkena damage yang cukup besar. Datang dari Void karena memang dari awal ada di bagian atas. Tapi Aura juga menembaki ke arah bagian Void. Dan Bigetron tahu ini momentum untuk masuk karena Morp hanya misalkan 1 orang. Smoke dikeluarkan, BTR ingin menang di fight ini. Ingin reset situation di rumah Dewa ini. Dan mungkin nanti baru masuk ke zona berikutnya. Tapi ternyata dari Genfos Connect Rata Morp tim pulang ke lobby dan menjadi
tim pertama yang confirm tidak bermain di Levi. Betul, tapi bukan hanya Bigetron aja yang menginginkan pon tersebut di bagian sisi luar. Lihat ada tim Void, ada tim Aura juga, bahkan dari seorang Jaxi yang mengamati juga ke bagian area pergudangan dari tim Bigetron. Gak hanya Aura, GPX juga join the fight dari Hunt For You, mengirimkan tembakan For You-nya untuk tim Bigetron. Red Alien sisi luar juga nampaknya dari tim RRQ juga mulai pecah fight ke bagian sisi luar lainnya. Dan ini dia Hunt For You menjadi pengganggu yang sangat amat menjebalkan untuk tim Bigetron. Betul sekali, Bigetron detailing oleh GPX yang tadi keluar dari bagian Hacienda del Patron. Tentu ini entry masuk udah sulit banget karena RRQ dan Geek menjadi tim yang paling dekat dengan zona. Kemudian ada Aura, kemudian GPX, baru Bigetron. Void, bahkan juga nanti harusnya tailing dari bagian belakang buat akan cukup sulit. Tapi NFT menjadi tim paling enak di bagian tengah, menunggu semua tim akan coba masuk dan mereka punya compound juga. GPX stalemate dengan Bigetron. Bigetron menurut gue belum waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan. Memang tinggal 25 detik tapi dalam pergerakan yang memaksa seperti ini tentu akan ditembaki terus menerus. Tidak hanya GPX, ada Aura juga yang menjaga di compound di depan sana. Iya betul, Aura menjaga di bagian area high ground yang bisa melihat POV-nya juga yang cukup clear ke tim Bigetron. Tapi nampaknya dari Void juga pinter banget mengambil sisi yang sangat amat bisa menjaga juga angle-nya ke tim Bigetron. Dan kali nampaknya Hunt For You juga tidak ingin kehilangan momentumnya, tidak ingin kehilangan momennya juga untuk bisa menumbangkan kembali play dari tim Bigetron. Tapi rasanya dia tahu udah tidak worth it lagi untuk berlama-lama menahan di bagian belakang dari tim Bigetron. Yap, dan seperti itu juga diaminkan oleh BTR. Mereka mulai bergerak, tapi lihat dari Rosemary, GPX bergerak, ter-take down oleh Void yang udah menjaga di bagian atas. Tapi sepertinya tailing yang coba dilakukan oleh BTR menuju ke arah play dari Void. Karena mereka sadar melalui sebuah jalan raya tentu tidaklah mudah. Ada beberapa tim yang menjaga di sana dan lihat BTR pelan tapi pasti mulai bergerak masuk. Zona yang akan cukup open field juga di titik-titik ini. Tapi vehicle mereka masih cukup mampu untuk menerabas terrain yang tidak mudah. Rosemary dipulangkan ke lobby oleh RRQ. Hunt For You juga ter-take down. Ada juga GPBR Pri yang ter-take down di sana. Karena memang yang tadi kita katakan, RRQ ini menjaga menjadi gatekeep di bagian selatan. Dan mereka cukup berhasil menurut gue. Karena dua player dari tim yang berbeda berhasil mereka take down. Bahkan revive harusnya tidak akan dilakukan kepada seorang Hunt For You. Ya betul, akan dibiarkan bleeding out begitu aja dan menjadi satu buah poin harusnya untuk masuk ke dalam tim RRQ. Dan ini dia dua player lainnya di tim GPX dari Lynx dan juga dari seorang Bosku. Bisa menang juga pergerakan dari tim RRQ, tapi silver lainnya dari Book Esport juga dapat kewalahan karena gangguan juga datang dari tim GPBR. Cia, lihat itu tracking fire-nya, connect semua hitmarknya masuk dan Yami akan coba didapatkan sebuah poin eliminasi lagi untuk tim GPBR. Bahkan Cia walaupun tinggal seorang diri, tapi gertakan yang dia berikan itu benar-benar membuat boom, tinggal seorang diri aja yaitu untuk seorang Rezi. Itu lengket banget tembakan dari CL ngepron pakai kali 3 dan M4 menumbangkan 3 player dari Boom dan bahkan 2 di antara dikonfirm. Tapi ini dia energi akan melakukan fight dengan tim GPX di mana 2 player dari GPX menggunakan sebuah bagi bergerak ke arah bagian depan ditembaki terus menerus. Tarpeko hampir saja terus menembaki namun dari GPX setup terlebih dahulu. Mereka tahu ini gak bisa dilanjutkan sementara Rezi wow the last man dari Boom masih melakukan perlawanan. Satu player dari Void dipulangkan ke lobby tapi kita kembali kepada RRQ. Satu player ter-take down tidak justru dari GPX yang ter-take down. Misalkan satu orang Nerpeko lagi dan lagi melakukan heal secara disiplin mencari di manakah Lynx berada. Lynx masih menunggu menggunakan weapon M4 kali ini baginya udah berasap dan sepertinya tidak akan ada inisiasi lanjutan yang dilakukan oleh Lynx karena dia tahu sudah kalah secara kuantitas. Ya sebetulnya juga kalah dari segi kendaraan juga karena untuk kendaraan seorang Lynx baginya udah mulai berasap, tapi itu dia predict shot dari seorang Cia lagi-lagi mengeksekusi player terakhir dari tim Boom dan Boom dieliminasi di posisi yang ke-14. GPBR Cia luar biasa performa bahkan dari seorang Hades masih bisa di-revive untuk dibangkitkan kembali dan akan coba segera bergerak lagi, tapi untuk kendaraannya udah sangat amat tidak prima untuk dia bisa jalankan kembali untuk tim GPBR. Berarti seluruh player Boom fix dipulangkan ke lobby oleh Ciel ya. Ciel seorang diri memulangkan seluruh player dari Boom Esport. Namun kita berpindah kembali lagi dua kontender yang pernah memenangkan PMPL di waktu yang berbeda tentunya. Ada Bigetron, Red Aliens yang akan menghadapi dari Geek. Geek masih punya 4 orang. Mereka masih punya vehicle dan sepertinya nggak mau terlalu berlama-lama di bagian pinggir zona. Karena kurang dari 20 detik lagi. Audrey akan mulai bergerak dengan kawan dan tembakan dari Misery. Terus diberikan ke arah bagian depan. Belum mengenai siapapun. Dan ini dia Aura yang tadi gerak cepat banget. Sekarang harus menunggu di bagian selatan. Bahkan seperti membiarkan karena Geek pintar mengambil bagian cekungan-cekungan dari jalan raya untuk masuk ke dalam zona. Dan hati-hati Rivos di bagian depan sana, smoke di setup dan cekungan ini akan menjadi tempat bagi GFMID sementara waktu. Ya betul, mobil juga udah beli vehicle-nya, udah beli divortingkan juga, tapi di sisi lain juga nampaknya dari tim Evos berhasil bisa mengeliminasi player terakhir dari tim Onyx dengan satu buah nets yang dilontarkan. Tapi serbuan juga nggak hanya nets Molotov.
juga dilontarkan dari tim BNW untuk bisa mengeksekusi satu demi satu player di tim Bigetron. Semakin terhimpit lagi, semakin dibatasi lagi ruang geraknya. Bahkan kali ini dari Bigetron dikasih nafas sedikit, tapi berapa lama nafas diberikan oleh tim BNW karena gangguan juga pasti akan datang. Tapi di sisi lainnya juga gangguan datang dari tim RRQ yang sedang mengepung juga posisi dari tim Geek Fam ID. Ya, ini banyak banget ya akhirnya crossfire terjadi dan ada sebuah gerakan yang bold movement menurut gua datang dari BNW mencoba untuk memporak-porandakan defensif dari NFT, namun BNW kembali lagi tertakedown dari bagian belakang. Masih ada tembakan dari Bigetron. Red Alliance membuat BNW beberapa di antara mereka tidak aktif lagi, bahkan Swavel bersedia melakukan end karena lawannya 2 melawan 2 kali mencari di mana letak player BNW lainnya dicari. Ada seorang Flux di belakang sebuah rumah kecil dan Nyongs yang kali ini masih bertahan di bawah lantai dari drone itu sendiri. Dan terbakarnya Nyongs dengan Molly yang dilemparkan membuat BNW kali ini tidak lagi prima. Bahkan satu player yaitu Batman yang coba untuk dilakukan penyelamatan gagal juga. 2 lawan 2 menjadi komit kali ini. Nate dilemparkan melambung tinggi masuk ke rumah dari NFT, tapi ternyata BTR justru yang ingin fight ini. BTR justru yang ingin compound ini. Dan tiba-tiba 5 eliminasi sudah dibukukan oleh Bigetron Red Alliance. Wow, dominating untuk tim Bigetron Red Alliance. Mereka menjadi third party yang di saat yang tepat, di momen yang tepat juga. Karena dari NFT, BNW, dua tim yang sama-sama banyak untuk saat ini. Bahkan di bagian sisi luar juga Nate, Binet juga udah lebih connect lagi. Dan dari Zwavel masih nge-hold di bagian area lantai 2. Smoke juga udah di pop out, tapi nampaknya dari tim Bigetron mereka harus bisa mengantisipasi juga karena Scarlet Gaming. Martin tadi juga mengarahkan satu buah baginya untuk melihat POV yang lebih clear lagi ke tim Bigetron. Luxi yang coba ditargetkan juga posisinya oleh seorang Martin. Tapi aura dan Mercy Nance-nya Jason Connect mendapatkan satu lagi pick off dan ini ada 1v1 terjadi juga di bagian sisi depan dari No Mercy. Healing terlebih dahulu, tapi dari seorang Connect lagi bagian belakang backline-nya tidak terjaga, bahkan Evolve bisa membobol abis backline dari tim Geek Fam ID. Ini benar-benar tidak disangka-sangka. Datang dari beberapa arah yang tidak diprediksi masing-masing tim, membuat tim-tim tersebut kalang kabut. Bahkan kali ini NFT, wow, berhasil untuk melakukan revive dan lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 smoke yang dikeluarkan oleh NFT untuk membutakan blinding vision dari Bigetron untuk bisa melakukan pressure karena bagian mereka. Dari BNW, Flux tentu tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, mengingat hanya misalkan satu orang dan Swavel, wow, berhasil untuk menyeberang. Tapi kita berpindah, HFX yang akan melawan Raja, RRQ Ryu, di mana maju kali ini Mort karena bagian depan, tembakan demi tembakan dilakukan, bahkan ada Nate yang dilemparkan juga. Namun begitu belum berhasil untuk menumbangkan player-player HFX Asa, juga bahkan datang kali ini dia, Nate dari Asa, 3, 2, 1, lempar Asa karena bagian depan, ini dia meletup, dan HFX tumbang di sana. Misalkan satu orang saja, Sinon bertahan, mendapatkan satu player dari RRQ. Namun masih ada sebuah follow up yang dilakukan. Entah mengapa RRQ nggak langsung dive in, nggak langsung jump in, justru 2 player mereka tumbang kali ini. Padahal momentumnya udah terjadi. Oh no, dua-duanya sedang melakukan upaya revive. Begitu pula halnya dengan seorang Sinon akan coba mengokang satu buah nest, tapi terpatul sedikit dan ini menjadi keuntungan tersendiri untuk tim RRQ. Dan lihat Voldemort mengokang ke jalan kanannya dipantulkan ke depan dan dengan Hypos-nya memberikan damage yang begitu mendalam juga walaupun belum akhirnya mendapatkan pick off lagi ke tim HFX, tapi percobaan yang kedua kalinya akan coba tetap diupayakan oleh tim RRQ. Ya betul sekali, utility dari RRQ sebenarnya terbatas, maju berempat kali ini dan dari HFX tumbang rata oleh RRQ Ryu. Agak terlambat tapi setidaknya tetap dimenangkan oleh RRQ Ryu, mendapatkan eliminasi yang masih cukup banyak. Sementara waktu Bigetron Red Alliance dalam pergerakan dan juga masih terdesak oleh NFT, di mana satu player dari Bigetron tertumbangkan namun dibalaskan lagi dan lagi oleh Bigetron Red Alliance. Pavel, the last man standing, harus bisa bertahan dari gempuran veteran itu tidak mudah. Misery bahkan belum melakukan healing dan tembakannya didapatkan. Misery a predict shot yang sangat baik menumbangkan player dari NFT di hashtag yang ke-6. Tapi Misery akan sulit karena puncak dari bukit ini sudah dikuasai oleh SG pun juga Evos Reborn. Itu ada juga kedua tim tersebut sedang fight untuk saat ini. Seorang Blazer akan coba di pick up nampaknya oleh angle seorang Smith dengan AKM-nya. Dengan red dot-nya limpik ke bagian sebelah kiri tapi belum bisa mendapatkan angle yang lebih clear lagi di bagian bawah. Lihat backline-nya di bagian bawah ground-nya. Spiky lagi kena M249-nya akan terus satu tapi apakah ada counter juga diberikan di tim Evos dan di sisi luar lainnya Laser juga KF. Dua player lawan dua player tim Sky's Game juga bahkan di seorang pedok ditumbangkan di depan dan tinggal satu player lagi dan itu akhirnya eksekusi. Dieksekusi posisinya oleh seorang KF dan Evos masih bisa bertahan sampai dengan masuk ke dalam top 3 dan RRQ masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka. Apakah ini akan menjadi chicken dinner pertama bagi RRQ? Karena tadi kita lihat ya,
KF benar-benar mendominasi, memulangkan SG. Jadi SG tidak jadi pesta ayam di malam hari ini sementara waktu. Namun lihat dari Asa akan mulai maju ke depan. Ini dia Raja akan berhadapan dengan Macan. Tembakan ke bagian depan. Satu knockdown rata. Evos Reborn dipulangkan oleh RRQ. Ryu kali ini tidak hanya harimau. Mereka mau cari naga lainnya. Membuat RRQ menjadi satu-satunya naga yang kokoh. Di Miramar kali ini Nerpeko sebagai ujung tombak. Diikuti Voldemort. Di bagian kanan diikuti dua player lainnya. Melakukan result terlebih dahulu 35 bullets in a weapon. Bernama Uzi. Jump shotgun. Dan itu dia ending dari game kali ini. RRQ Ryu Chicken di dalam pertama mereka di pagelaran 2022 PMPL ID Fall dengan 14 elimination. Wow, luar biasa performa dari tim RRQ Ryu untuk di Miramar yang pertama untuk di hari ini. Dan akhirnya pecah telur sudah dari 2